Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Rudianto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas yang diberikan pada mata kuliah Sistem Basis Data, yakni kita diminta untuk membahas perintah-perintah yang ada di slide PPT ini. Jadi seperti kode-kode SQL ini kita diminta untuk membuat penjelasan dan juga laporan. Nah, saya akan mulai dari kode yang pertama. Di sini di PPT ini membahas tentang subquery. Jadi subquery itu ditandai dengan dalam kurung seperti ini. Nah, jadi kode yang ada di dalam kurung itu akan berjalan atau istilahnya dimulai terlebih dahulu, baru kemudian kode yang ada di luar atau main kode. Nah, kalau dari kode yang pertama, jika dilihat dari keseluruhan, ini mencari gaji karyawan yang lebih besar dari gaji karyawan yang memiliki last name Abel. Nah, jadi kodenya seperti ini. Pertama kita select dulu, select employees, select gaji dari tabel employees yang dimana last name-nya itu berisikan nama Abel. Terus di sini di bagian luarnya kita diminta untuk mengselect sebuah last name dari table employees yang gajinya itu lebih dari gaji salary-nya Abel. Nah, setelah itu jika di run akan muncul orang-orang yang gajinya lebih tinggi dari Abel. Ya, kurang lebih seperti itu kode yang pertama. Lanjut kode yang kedua. Nah, bedanya dengan kode yang pertama, kode kedua ini punya subquery lebih dari satu. Jadi di sini ada dua subquery. Jadi di subquery pertama itu akan men-select job ID dari seorang karyawan yang ID-nya itu 141. Kemudian di subquery kedua akan men-select gaji karyawan yang ID-nya itu 143. Nah, kemudian main kodenya akan memilih sebuah karyawan, last name, job ID-nya, dan salary-nya sebuah karyawan yang dimana job ID-nya itu sama dengan ini, job ID-nya itu sama dengan karyawan dengan ID 141 dan gajinya itu lebih besar dari karyawan yang ID-nya 143. Maka dari itu akan muncul 3 kolom sesuai perintah ini. Ada 3 yang diminta. Ini adalah karyawan yang job ID-nya sama dengan 141, karyawan 141, dan tapi memiliki gaji yang lebih tinggi dari karyawan 143. Ya, seperti itu kurang lebih kode nomor 2. Lanjut kode nomor 3. Pada subquery ini menggunakan fungsi agregat. Nah, fungsi agregat itu contohnya seperti ini. Nah, kalau dilihat sekilas, ini mencari ini where salary-nya itu sama dengan ini select memilih gaji paling rendah, ini min paling rendah dari sebuah karyawan. Oke, berarti di sini kita mencari sebuah karyawan dan akan menampilkan last name-nya, job ID-nya, dan salary-nya, di mana karyawan tersebut punya gaji yang paling rendah. Ini sama dengan paling rendah. Nah, akan muncul karyawan ini memiliki gaji yang paling rendah. Seperti itu penjelasan kode yang ketiga. Lanjut kode yang keempat. Di sini kita memiliki Jadi di sini akan menampilkan ID departemen dan gaji minimum dari departemen yang memiliki gaji minimum lebih besar dari gaji minimum di departemen 50. Oke, berarti pada kode ini kita akan menampilkan sebuah gaji minimum dari departemen di mana gaji tersebut masih lebih tinggi dari departemen 50. Nah, kalau dilihat sekilas
Di sini kita pada subquery kita akan memilih salary yang paling minimum dari tabel karyawan, di mana departemennya itu 50. Nah, misalnya kita udah dapat gaji paling minimumnya, dan pada kode utama kita diminta untuk memilih dan menampilkan departemen ID dan minimum salary-nya dari tabel employees, di mana gaji minimumnya itu lebih besar dari gaji departemen 50. Nah, hasilnya akan muncul departemen-departemen yang memiliki gaji karyawan paling rendah tapi masih lebih tinggi dari departemen 50. Kurang lebih sih seperti itu. Kode nomor 4. Kita lanjut kode yang kelima. Pada kode ini saat dijalankan hasilnya error. Nah, setelah dicek, ternyata karena hasil dari subquery ini lebih dari satu nilai. Sedangkan fungsi dari sama dengan ini hanya boleh satu nilai saja. Nah, kenapa bisa dilihat lebih dari satu nilai? Karena di sini ada fungsi group by. Sedangkan group by itu akan mengelompokkan beberapa nilai dari departemen ID. Seperti itu, maka hasilnya akan error. Selanjutnya kode 6. Pada kode ini datanya tidak ditemukan. Nah, kalau dicek, kita cek mulai dari subquery dulu, select job ID dari tabel employees, di mana last name-nya itu sama dengan HS. Nah, dari sini kemungkinan tidak ada data karena tidak ada karyawan atau last name yang bernama HS. Nah, bisa ditahu dari mana? Ini data-datanya sudah saya masukkan dari kode script yang diberikan di Brown, dan mungkin dari tabel-tabel data-data di dalam tabel ini tidak ada karyawan yang bernama HS. Ini seperti itu, maka datanya tidak akan muncul. Lanjut kode yang ketujuh. Di sini subquery, mulai dari subquery dulu, select departemen ID dari tabel departemen. Oh, di sini ada dua tabel employees dan tabel departemen, di mana tabel departemen name-nya itu marketing. Oke, berarti dari subquery ini kita akan mendapatkan departemen ID. Terus pada main kode kita akan menampilkan last name, job ID, dan departemen ID dari tabel employees, di mana departemennya itu sama dengan departemen ID yang ada di subquery. Kemungkinan karena di tabel employees ini tidak ada kolom yang menyimpan data nama departemennya. Jadi kita akan mengambil departemen ID dari tabel departemen dengan cara mencari departemen ID tersebut menggunakan namanya. Oke, setelah kita dapat, kemudian akan diurutkan. Hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu kode nomor 7. Kita akan lanjut kode yang ke-8. Di sini kita akan menampilkan data pegawai, di mana job ID-nya itu sama dengan pegawai yang ID-nya 141 dan bekerja di lokasi dengan ID 1500. Nah, di sini kita menggunakan fungsi subquery untuk mencari departemen ID, dari tabel departemen, di mana lokasinya itu 1500. Oke, berarti ini tabel departemen. Nanti outputnya adalah berupa departemen ID yang lokasinya itu 1500. Nah, kemudian pada subquery yang ini, select job ID from employees, where employees ID-nya itu 141. Berarti outputnya adalah
job ID sebuah karyawan yang ID-nya 141. Nanti outputnya seperti itu. Nah, terus kita pada main query, main kode, kita akan menampilkan karyawan di mana job ID-nya itu sama dengan karyawan dengan ID 141 dan departemen ID-nya itu sama dengan departemen yang lokasinya 1500. Nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul last name, job ID, salary, dan departemen ID sesuai dengan perintah di sini. Kita lanjut kode yang ke-9. Pada kode ini kita lihat dulu dari subquery-nya, select ini rata-rata gaji dari tabel employees. Oke, lalu kita akan menampilkan last name, kolom last name, salary dari tabel employees, di mana salary-nya itu lebih kecil dari salary rata-rata dari keseluruhan salary di tabel employees. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut kode ke-10. Langsung lihat kodenya. Di sini subquery select extract year from hire date. Nah, fungsi ini berguna untuk mengambil data tahunnya aja dari kolom hire date. Nah, setelah itu diambilnya dari tabel employees, di mana departemen ID-nya itu sama dengan 90. Berarti outputnya ini adalah tahun-tahun yang ada di departemen 90. Oke, lalu di sini kita akan menampilkan kolom last name dan hire date-nya dari tabel karyawan, di mana tahunnya itu in di bawah, berarti akan menampilkan tahun-tahun yang lebih rendah dari tahun yang ada di departemen 90. Berarti misal karyawannya itu lebih tua. Kalau tahun di departemen ID-nya itu misal paling rendah tahun 2000, berarti akan ditampilkan yang lebih di bawahnya lagi. Misal ini 1993, 89, 87, 87. Seperti itu. Kita akan lanjut kode yang ke-11. Nah, pada kode ini ternyata fungsi ini itu yang lebih kecil, berarti yang fungsi in di sini sama dengan sebelumnya ternyata pada kode 10 kita akan mencari pegawai yang tahun hire-nya itu sama dengan pegawai yang ada di departemen 90. Kemudian pada kode 11 baru akan menampilkan pegawai di mana tahun hire date-nya itu di bawah dari departemen 90. Jadi seperti itu kodenya. Lanjut ke kode ke-12. Di sini pada subquery kita akan menyalek terlebih dahulu gaji dari employees, di mana job ID-nya itu IT Proc. Berarti outputnya nanti ini list gaji dari pegawai yang pekerjaannya itu IT Proc. Kemudian kita akan memilih karyawan di mana gajinya itu lebih kecil dari gajinya IT Proc dan pekerjaannya itu tidak sama dengan IT Proc. Dan tabel kolom-kolom yang akan ditampilkan seperti ini: employee ID, last name, job ID, dan salary. Ini adalah data karyawan yang lebih kecil, yang gajinya lebih kecil dari pekerjaan job ID IT Proc. Seperti itu. Kemudian lanjut kode yang ke-13. Di sini kita akan menyalek tahun dari hire date from table employees, di mana departemen ID-nya itu 90. Oke, lalu main kodenya kita akan menyalek karyawan, data karyawan last name dan hire date-nya, di mana
tahunnya itu lebih kecil dari semua tahun yang ada di Departemen 90. Nah, ini hasilnya tidak ada, berarti kemungkinan data tahun dari Departemen 90 ini udah yang paling kecil, jadi hasilnya tidak muncul seperti itu. Nah, sekian penjelasan terkait sintaks-sintaks yang ada di materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.